Hari ini masih seputar materi tentang fikih usroh, tentang bagaimana kita mengelola keluarga, khusus bagaimana membahas salah satu fenomena seorang wanita atau seorang ibu yang mengalami tekanan batin, dalam hal ini lelah jiwanya karena mengasuh anak dan tak memiliki waktu untuk bisa memberikan yang namanya penyegaran bagi emosinya. Judulnya kami mengambil salah satu statement yang sering diucapkan oleh kaum ibu-ibu atau kaum wanita, hayati lelah bang. Nah, ini entah dari mana statement ini muncul, kayaknya dari sebuah judul lagu atau sinetron. Namun kalimat ini sejatinya memberi isyarat bahwa memang ada masanya yang namanya manusia itu mengalami kondisi terendah dari sisi emosinya. Dan itu sesuatu yang normal, sebab yang namanya manusia mengalami fase fluktuatif. Bahkan iman saja kita tahu tidak pernah atau mungkin boleh dikatakan tidak melulu berada dalam level tertinggi. Rasulullah SAW dalam hadis sahih, dari mana kita sudah tahu hadis ini, al-imanu yazidu yankus, iman itu naik dan turun. Sehingga dalam hal ini begitu juga gairah kita, khususnya kaum wanita, di mana kondisi yang memaksa mereka untuk selalu mengasuh berada di rumah, sejatinya tidak melulu dalam kondisi yang stabil. Ada beberapa situasi yang kadang-kadang mereka mendapatkan yang namanya sebuah serangan, attack, bukan serangan jantung tapi serangan emosi negatif, bahkan mengalami kelelahan. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan. Kenapa demikian? Karena ketika kelelahan jiwa ini terus dialami oleh seorang ibu ketika mengasuh anak-anaknya, maka tanpa sadar emosi-emosi negatif dari ibu ini akan menular, bahkan diserap oleh anak-anak yang di bawah asuhannya. Dan itu akan berakibat kepada kondisi kejiwaan anak, di mana anak-anak akan mendapatkan yang disebut kecipratan emosi negatif ibu, mulai dari emosinya yang gampang menangis, mulai dari stres, gampang cemas, ya, dimana kecemasan, emosi negatif, stres, depresi ternyata dimulai dari kondisi ibu yang mengalami kelelahan fisik. Dalam hal inilah kenapa kondisi mental ibu wajib dijaga. Dalam hal ini kenapa harus dijaga? Karena kondisi mental ibu sangat mempengaruhi nanti kondisi tumbuh kembang anak-anak yang di bawah asuhannya. Dalam hal inilah kenapa Allah berfirman, dan ini adalah salah satu ayat yang secara tersirat bagaimana memberikan sebuah gambaran pentingnya kesehatan emosi positif seorang ibu, di mana Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, surat Al-Isra ayat 58. Dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Disebutkan dalam ayat ini bahwa tanah yang baik akan menghasilkan, akan keluar darinya tanaman yang baik. Ayat ini secara filosofi kalau mau kita maknai dan kita tadaburi, maksud tanah di sini adalah ibu dan tanaman yang dimaksud adalah anak-anak. Mengapa kita bisa ambil kesimpulan ibu dalam ini ibaratkan tanah? Karena di ayat yang lain secara tegas Allah menyiratkan hal tentang bahwa wanita itu diibaratkan tanah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman, nisa'ukum hatsulakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Tanah ladang dalam ini disebut hars. Hars lebih kecil, sementara balad lebih luas. Dalam surah Al-Isra ya ayat 58. Maka kalau kita perhatikan betapa seorang ibu diibaratkan tanah, mempengaruhi betul bagaimana kondisi tanaman, yaitu anak-anak yang keluar darinya. Jika ibu dalam hal ini mengalami kelelahan jiwa yang berakibat kepada emosi seperti stres, gampang marah, kemudian tekanan batin, kecemasan, maka kita akan mendapati anak-anak yang berada dalam pengasuhannya adalah anak-anak yang secara kejiwaan tentu bermasalah juga. Disinilah kenapa ini menjadi perhatian buat para suami, yang kadang-kadang suami merasa cuek dalam urusan yang terkait dengan kebutuhan batin istri.
Makanya kalimat hayati lelah bang adalah judul yang kami ambil untuk memberikan sebuah teguran kepada para suami, kepada kaum laki-laki, khususnya kepada ayah yang peduli kepada anaknya, agar tidak menyepelekan untuk memperhatikan kesehatan lahir dan batin dari kondisi pasangannya, dari kondisi istrinya, di mana kondisi batin istri sangat mempengaruhi nanti kualitas anak-anak yang di bawah asuhannya. Disinilah berlaku kaidah yang disebutkan oleh para ahli, happy mom, happy children, happy wife, happy life. Dan inilah kenapa pentingnya kita memahami kesehatan batin seorang ibu. Dalam hal ini bagaimana ibu harus dalam keadaan emosi yang positif. Namun tidak kita pungkiri bahwa ada kondisi di mana seorang ibu mengalami tekanan-tekanan yang mengakibatkan mereka bukan saja lelah secara fisik, tapi lelah juga secara batin. Yang inilah menjadi faktor bagaimana berdampak kepada pola asuh. Apa saja yang bisa kita sebabkan atau kita sebutkan faktor-faktor penyebab kelelahan seorang wanita dalam seorang ibu? Yang pertama adalah, faktor penyebab pertama kelelahan seorang ibu adalah waktu istirahat yang kurang. Dalam hal ini adalah ketika seseorang tidak mendapatkan waktu istirahat disebabkan kesibukan yang padat walaupun cuma di rumah. Dan ini penting untuk tidak menyepelekan seorang wanita yang bekerja, dalam hal ini disebut ibu rumah tangga. Sebagian besar ada yang mungkin mengatakan, ya elah di rumah doang aja capek loh. Padahal di rumahnya seorang ibu dia tidak dalam kondisi yang untuk senang-senang. Makanya beberapa kasus di dalam masa pandemi ini banyak sekali ibu-ibu yang seringkali curhat, bahkan di beberapa konseling online justru mengalami tekanan yang lebih kuat saat berada masa pandemi ini. Justru ketika suami di rumah, anak sekolah di rumah, di mana ada school from home, work from home, justru banyak ibu-ibu yang justru mengalami stres. Loh kok bisa? Ternyata setelah kami gali, saya sempat bertanya, karena ketika seorang ibu dulu di masa-masa normal mengantarkan anaknya misalnya ke sekolah, atau misalnya ketika suami di kantor, justru itu momen seorang ibu untuk istirahat, di mana dia bisa mungkin berhibur sejenak, bahkan ketika antarin anaknya dia pulang sejenak untuk tidur. Mungkin ada tumpukan cucian, ada gosok, nggak ada masalah, penting tidur dulu tanpa diganggu, suami tidak di rumah, anak juga tidak di rumah. Tapi begitu ada kebijakan school from home, maka pagi-pagi pun ibu sudah menjadi corong bagi guru di sekolah untuk menjadi eksekutor pengajaran anak di rumah. Ditambah lagi kadang-kadang suami ketika di rumah pun memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dilayani, entah sarapannya, entah kadang ngopinya, cemilannya, snacknya, kadang berpindah dari anak yang satu ke anak yang lain. Belum lagi ibu harus mengurusi yang namanya masakan, belum lagi kalau di rumah ada yang sakit, belum lagi kalau ternyata juga sambil bisnis online. Ketika tidak memiliki waktu istirahat, di mana kebutuhan fisik tidak terpenuhi, dalam hal ini kesehatan fisik tidak terpenuhi, maka masuklah dia dalam kelelahan jiwa, muncullah ibu-ibu yang lelah batin, terlebih ketika suami tidak terlibat dalam pengasuhan. Ini faktor pertama, faktor yang kadang harus dipahami betapa seorang ibu butuh waktu untuk istirahat, seorang ibu butuh waktu untuk melakukan namanya aktivitas yang kita ketahui adalah aktivitas yang membuat rileks. Jadi waktu istirahat yang kurang. Bahkan dalam hal ini kelelahan batin ini bukan hanya dialami seorang ibu, ya, seorang suami pun kalau dia banyak tekanan di kantor, kerja sampai lembur, pulang begitu juga, dia tiba-tiba dapat yang namanya tugas menumpuk dari ketika di rumah, harus mengurus ini, mengurus itu, maka pastinya kita akan mengalami kelelahan. Dan ini sesuatu yang normal dalam hal ini seorang manusia. Makanya kondisi-kondisi seperti ini wajib kita pahami dan kita antisipasi. Kalau dibiarkan berkelanjutan, maka bagi seorang ibu yang muncul justru adalah
ketika dia memaksakan diri untuk mengajar anak, mengasuh anak dalam kondisi kejiwaannya yang lelah, maka alih-alih dia memperbaiki mengasuh anak, yang ada adalah merusak.